Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Sidik, biasa dipanggil Sidik, dari Teknik Lingkungan 2019. Saya di sini ingin bantu teman-teman mahasiswa TL20 untuk bisa materi dinamika benda. Nah, hashtagnya itu intinya fisika itu tidak sulit kok, fisika itu malah asyik. Nah, tujuan di sini pembelajaran kali ini kita harus mengetahui hukum-hukum Newton untuk gerak di bidang datar. Yang kedua, kita harus tahu cara menggambar diagram gayanya. Dan ketiga, kita harus tahu hubungan gaya dan gerak untuk berbagai keadaan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah hukum Newton, gaya dan gerak, aplikasi hukum dan Newton dalam keadaan benda dalam keadaan seimbang dan dinamik, dengan terakhir adalah diagram gaya. Nah, abang di sini ingin menjelaskan tentang maksud dari apa itu gaya. Gaya itu sebenarnya adalah kalau kita dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ketahui jika kita mendorong benda atau menarik benda, itu disebut dengan gaya loh. Nah, dengan definisi gaya yang lebih simple, yaitu penyebab perubahan gerak. Nah, gaya ini juga memiliki dua macam, yaitu gaya kontak dan gaya jarak jauh. Kalau gaya kontak seperti dorongan, tarikan, gesekan, dan pegas. Kalau gaya jarak jauh itu seperti gravitasi, gaya kolom, dan gaya magnet. Nah, kalau gerak itu apa? Gerak itu perubahan posisi terhadap waktu. Jadi, kalau misalkan terjadi perubahan gerak, maka berarti terjadi juga perubahan kecepatan. Dan pada saat perubahan kecepatan terjadi, terjadilah mengalami percepatan. Seperti itu. Nah, ini ada masa inersia. Ini juga penting, tapi belum buat dibahas untuk materi ini di minggu ini. Jadi, masa itu adalah ukuran kuantitatif kemudahan benda diubah keadaan geraknya. Nah, itu definisinya. Jadi kalau disimpulin itu adalah suatu ukuran kuantitatif pada benda tersebut. Nah, masa ini juga bisa menjadi ukuran si inersia. Nah, arti inersia itu apa sih? Kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Nah, terus sekarang kita masuk ke macam-macam gaya. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu hukum Newton 1. Semua hukum Newton. Nah, tapi biasanya yang kita pakai di fisika dasar ini hanya sampai 2, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Karena hukum Newton 3 itu biasanya jarang soal-soal yang keluar. Nah, kalian harus tahu nih bunyinya si hukum Newton 1 ini apa. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan gerak. Artinya, jika benda tersebut diam, maka tidak ada gaya yang bergerak, ya tetap diam bendanya. Dan juga jika ada suatu benda yang bergerak lurus, maka tetap lurus geraknya. Karena tetap lurus beraturan. Nah, seperti itu. Nah, disebut juga dengan hukum inersia. Kenapa? Karena benda tersebut cenderung mempertahankan posisinya atau kedudukannya kedudukannya. Kita bisa disebut juga dengan inert. Nah, jangan lupa juga kalau gaya itu bersifat vektor, bisa ke segala arah. Mau ke arah utara, ini ke kanan, ke kiri, ke bawah. Mau miring ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi vektor tuh arahnya kemana saja. Yang jelas kalian di pertemuan sebelumnya sudah mengetahui apa itu arti vektor dan bedanya vektor. Apa itu vektor dan bedanya. Nah, contoh rumusnya Newton 1 ini
biasa kita sebut dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F ini maksudnya apa? Resultan gayanya. Karena dia ke dalam keadaan diam berarti sama dengan 0. Berarti total resultan gaya yang bekerja pada satu benda ini, misalkan ini, berarti karena dia tidak bergerak berarti sama dengan 0. Berarti seperti itu. Nah, ada contohnya nih. Nih, misalkan ada sebuah ibarat kata balok. Dia di permukaan yang datar. Terus dia memiliki gaya yang bekerja pada F1 di kanan dan F2 di kiri. Nah, tujuan yang tadi awal itu kalian harus mampu menggambarkan diagram gayanya dan bisa menghubungkan gaya dan gerak dari berbagai untuk berbagai keadaan. Jadi, pertama kita buat lagi si baloknya dan si permukaannya. Terus kita buat lagi gaya-gayanya ya. Nah, terus kita tentukan ini adalah F1. Nah, untuk mengetahui kenapa ini plus dan minus itu karena kita menyepakati bahwasannya kita memakai sistem koordinat kartesius yang dimana sumbu x-nya itu ke kanan positif dan ke kiri negatif. Seperti itu contohnya. Seperti itu sistemnya. Nah, untuk mengetahui mencari resultan gayanya itu ada berapa, tinggal kita masukkan saja sigma F sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya nih. Nah, kita hitung nih si resultan gayanya ini ada apa aja, F1 dan F2. Nah, F1 kita tulis plus karena dia di sumbu X, dan F2 di minus karena dia arahnya berlawanan, karena arahnya dari ke sebelahnya, berarti kan berlawanan, jadi minus. Berarti gaya yang dihasilkan dari benda tersebut sama dengan 0 atau dalam keadaan diam. Nah, kita lanjut ke hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu apa sih, Kak? Hukum Newton 2 itu perubahan gerak berarti perubahan kecepatan alias mengalami percepatan. Jika benda tersebut mengalami percepatan, berarti resultan gaya itu bukan sama dengan 0, melainkan resultan gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Kok massa dikali percepatan, Kak? Karena dia memiliki, kalau yang tadi di awal mengalami perubahan gerak berarti mengalami perubahan kecepatan alias mengalami percepatan. Berarti kalau perubahan gerak, saya tekankan lagi, mengalami perubahan gerak berarti mengalami perubahan kecepatan dan berarti juga mengalami perubahan kecepatan dan juga mengalami perubahan percepatan. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, satuan SI-nya percepatan ini adalah meter per second kuadrat. Kalau massa adalah kilogram. Nah, dan kok biasanya di soal jarang diketahui juga antara massa atau langsung percepatannya. Bisa salah satu ada atau dua tidak ada, bisa dicari dan lewat. Misalkan kita harus tahu rumus A ini itu apa artinya. Karena seperti tadi di awal, percepatan itu sama dengan rumusnya perubahan kecepatan per perubahan waktu. Jadi, kalau misalnya kita punya kecepatan akhir dan kecepatan awal, berarti kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktunya. Seperti itu. Nah, kalau si massa ini bisa ada dua kemungkinan dicarinya dari massa atau massa jenis atau dari gaya berat. Nah, kalau dari gaya berat itu biasanya kita menggunakan rumusnya itu adalah M dikali G. Nah, biasanya juga percepatan gravitasinya ini biasanya yang waktu SMA kita belajar itu hanyalah 10 meter per second kilogram dikali meter per second kuadrat. Harus kita catat bahwa ini bukanlah angka sebenarnya, melainkan angka sebenarnya adalah 9,8 yang sudah dihitung secara matematis. Kalau waktu SMA hanya dibulatkan ke atas untuk mempermudah perhitungan.
Kalau untuk kuliah kita biasanya menggunakan 9,8 meter per kilogram per kilogram dikali meter per second kuadrat atau newton. Contoh soal. Nah, contohnya misalkan sama ini kita mempunyai benda di area permukaan. Nah, kita punya F1 dan F2 yang berlawanan arah. Nah, terus kita punya massa 6 kg dan punya percepatan 1 meter per second kuadrat. Kita mau nyari resultan gayanya tuh dapatnya berapa sih? Nah, dengan cara rumus yang ini kita dengan cara rumus hukum Newton 2 ini kita tulis, terus kita tulis sigma F-nya lagi, M-nya kita ganti karena sudah diketahui, jadi 6 kg. A-nya itu diganti ke 1 meter per second kuadrat. Jadi kita dapat hasil resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 6 Newton. Nah, itu untuk hukum Newton 2. Sekarang kita lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu apa sih? Setiap gaya yang gaya dan hukum Newton 3 ini juga jarang ada di soal. Nah, untuk itu kita hanya mempelajari dan untuk mengetahuinya saja. Kalau misalkan setiap gaya aksi yang bekerja pada benda, terdapat reaksi yang bekerja pada benda lain. Kata kuncinya terus pada benda lain, besarnya sama tapi berlawanan arah dan bekerja di sampai titik sini. Kata kuncinya itu adalah besarnya sama, berlawanan arah, dan bekerja di dua benda berbeda. Nah, jadi contohnya tuh roket. Nah, roket itu kan kalau kita roket itu sedang saatnya take off untuk ke luar angkasa. Berarti kan dia mempunyai misalkan ini roket. Ya kan, ini roket. Nah, dia kan mempunyai gaya aksinya. Gaya aksinya apa? Gaya aksinya si api-api di bawah ini ingin mendorong, jadi membuat si roket ini naik, ya kan, naik, set. Nah, ini disebut dengan F aksi. Nah, hasil reaksinya apa? Berlawanan dengan arahnya. Karena apa? Dia kan naik ke atas, berarti dia mengalami berlawanan gaya, jadinya minus karena dia melawan gaya gravitasi bumi. Ini itu. Nah, terus kita masuk ke ilustrasi 1. Nah, kita harus tahu nih mana sistem, mana lingkungan. Karena ini akan berakibat fatal jika kalian tidak bisa membedakan antara si sistemnya dan lingkungannya. Karena si sistemnya ini adalah si kotak yang kita akan cari sistem bendanya dan sistem gayanya apa aja di satu benda. Berarti lingkungannya apa? Meja dan bumi atau tanah. Nah, untuk mengetahui gimana caranya kita dapat ini panah ke atas normal dan bawah ke bawah W, sebenarnya gaya ke atas ini adalah namanya gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan benda tersebut. Nah, biasanya ditarik dari permukaan sini ke atas. Itu gaya normal. Kalau gaya berat biasanya kita tulis atau kita tulis dari tengah, karena dia ambil dari titik tengah si benda tersebut, jadi titik berat. Biasanya seperti itu. Nah, namanya gaya berat. Nah, gaya normal tadi itu bisa bermacam-macam. Gaya normal dalam bidang miring itu seperti ini. Dia akan mengikuti tegak lurus dengan permukaan benda tersebut. Kalau gaya berat itu tidak mengikuti aturan seperti gaya normal, karena gaya berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang membuat si benda tersebut akan bawa. Contohnya, misalkan pulpen saya jatuhkan. Berarti dia memiliki gaya berat yang ke bawah searah dengan gaya gravitasi. Jadi sehingga gaya berat selalu arahnya ke arah permukaan ke arah bawah.
Nah, ada lagi contohnya yang kedua itu awalnya tuh si baloknya itu di sini. Ditarik oleh gaya ke sini sehingga berada di dalam posisi seperti ini. Nah, terus kita breakdown nih, kita gambar, kita tentu ini sistem apa aja sih yang ada di sini, gayanya apa aja sih. Nah, gaya normal tuh kan selalu gaya normal tuh selalu tegak lurus ke sini. Nah, ini terus kita tulis dengan gaya normal. Nah, gaya yang tadi ini masih ada bekerja di sini, jadi F di sini. Nah, titik tengah dari satu benda ini ke bawah itu namanya gaya berat. Nah, ini pada lift ya. Jadi kalau di lift itu misalkan kita taruh suatu benda di sini di permukaan sini. Nah, kita breakdown kalau kita setuju kalau dari kita tegak lurus dari permukaan sini ke atas panahnya disebut gaya normal, dan dari titik tengah sebuah benda ini kita tarik garis lurus ke bawah kita sebut dengan gaya berat. Nah, karena si lift ini mempunyai percepatan, jadi nilai si gaya normal ini akan segaris dengan si percepatan atau gaya normal ini akan mempengaruhi si percepatan juga. Lanjut untuk gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu apa sih? Gaya yang terjadi akibat kontak antara dua permukaan yang tidak dilumasi. Nah, seperti ini ya. Misalkan ada gambar balok benda di permukaan datar atau di bidang datar. Nah, kita setuju kalau gaya normal untuk sini dengan tegak lurus dengan si siapa? Tegak lurus dengan permukaan, dan titik tengahnya ini adalah titik bawah ini adalah gaya berat. Ada gaya yang bekerja, ada gaya force yang bekerja ke arah kanan, dan ada juga gaya gesekan yang terdapat di sini. Kenapa di sini? Karena dia arahnya berlawanan dengan gaya yang ditarik, pasti akan berlawanan ke arahnya si gaya gesek ini pasti akan berlawanan. Nah, rumusnya itu ada Fs sama dengan mu s dikali Fn. Nah, ada ini dalam keadaan diam. Terus ada Fk sama dengan mu k dikali Fn atau gaya normal. Nah, ini dalam keadaan bergerak. Nah, range nilainya si Fs ini biasanya seperti ini maksudnya. Jadi si Fs atau si gaya gesek ini itu biasanya hasilnya tuh lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan mu s dikali Fn. Nah, mu s atau mu k itu apa sih? Koefisien dalam keadaan bergerak gaya gesek itu. Nah, terus kita sekarang masuk ke diagram bebas. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Gambar, jadi kalau kalian ingin membuat suatu mengetahui suatu sistem gaya pada benda tersebut, kalian harus tahu gambar yang menunjukkan gaya yang bekerja pada benda. Terus kalian harus tahu juga penyelesaian dinamika benda tersebut. Seperti itu. Nah, tadi yang kita sudah bahas sama. Nah, pertama itu kita gambar dulu diagram bebasnya. Jadi misalkan ada soal tapi soal cerita tapi tidak ada gambarnya, mau nggak mau kita harus menggambar sendiri kan. Nah, dengan gambar sendiri itu kita harus bisa menggambar ya. Contoh yang kayak tadi di atas ini itu adalah sebagai contoh, karena kan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua kalian harus tahu sistem koordinasi yang dipakai atau yang sesuai. Terus yang ketiga, biasanya kita dan kalian harus tahu hukum-hukum gerak Newton apa saja yang harus digunakan pada soal tersebut atau pada sistem tersebut. Terus selesaikan persamaan-persamaan. Ini tinggal aljabar aja sih, dan ketelitian kalian sampai mana.
ini adalah contoh dari diagram bebas. Misalkan kalian ada balok di permukaan bidang datar, ada F yang mendorong, ada gaya yang mendorong ke arah kanan untuk benda tersebut naik kasar. Nah, diagram bebasnya seperti ini. Jadi ini memiliki gaya normal yang ke atas. Jadi si benda ini memiliki gaya normal yang ke atas, punya gaya berat, punya gaya yang bekerja, gaya yang menarik, yang mendorong benda tersebut, dan memiliki gaya gesek. Itu. Kalau pada benda miring tuh biasanya kita seperti ini awalnya. Biasanya di soal atau soal UN atau soal manapun seperti ini. Terus kita harus tahu dong cara kita buat lagi ulang gambarnya dengan sederhana seperti ini. Kita tentu ini mana aja nih gaya normalnya, gaya geseknya, gaya tegangannya, gaya beratnya, kayak gitu. Terus didapat kalau karena ini dia bidang miring itu dia dalam keadaan bergerak, jadi dia itu sigma F X sama dengan MAX. Kenapa kok ada X ada ini? Karena kita harus setuju bahwa si arah yang ke sini itu kita anggap sumbu X, dan yang arah ke sini itu kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, jadi si alga yang bekerja pada sumbu X itu apa aja sih? Nah, yang bekerja pada sumbu X itu kan ada T plus Fs minus W sin theta. Kenapa W sin theta? Karena kita tarik garis ke sini. Kita buat garis proyeksi si beratnya itu ke sini. Nah, ini adalah W sin theta. Kenapa? Karena dia memiliki gaya yang seperti ini, kayak gitu. Nah, sama dengan MA dikali X. Nah, terus sigma FY-nya gimana? Sigma FY-nya itu MA dikali Y. Berarti N W min W cos theta. Berarti kita breakdown lagi nih ke sini. Nah, W cos theta. Jadi kalau yang berada di sini, setiap yang mendekati sumbunya ini biasa kita sebut dengan cos. Kalau yang ke sini biasa kita sebut dengan sin. Jadi kalau menentukan cos dan sin itu, setahu saya itu, jadi misalkan dia awalnya tuh harusnya di sini gaya beratnya. Nah, karena dia di bidang miring, karena dia miringnya ke arah atas sini, jadi dia gaya beratnya di sini. Nah, kita harus tahu kan gaya berat yang di sini itu pasti punya nih. Kita proyeksikan dulu. Nah, karena sudutnya dia dari sini ke sini itu berapa, dihitunglah jadinya ini adalah, jadi sudut yang mendekati dengan sumbu apapun itu, yang berhimpit dengan sumbu apapun disebut dengan W cos. Ada cosnya. Tapi kalau yang jauh bisa kita sebut dengan sin. Seperti itu. Jadinya seperti ini, teman-teman mahasiswa tanggal 20. Nah, kita lanjut ke gambar ini. Nah, gambar ini tuh contoh yang lain juga untuk si benda yang berhimpit yang atau berdempet tapi dia digerakkan oleh satu gaya. Nah, diagram bebasnya seperti ini. Untuk diagram bebasnya kita pecah jadi dua ya. Yang pada benda A dan benda B. Nah, benda A itu seperti ini. Ada F, ada NA, ada WA, ada FA-nya ke sini. Kenapa kok ini tulisnya FAB, Kak? Oh, ada FAB. Karena gini. Si benda A dan benda B ini kan berhimpit. Berarti dia memiliki gaya yang sebenarnya seperti ini. Yang masing-masing itu punya gaya yang masing-masing itu punya gaya yang membuat hingga jadi terdempet. Nah, makanya itu di sini tulis FAB. Di sini jadi FBA. Berarti gaya yang bekerja pada AB ini sebenarnya dia itu pakai gaya yang si B ini.
gaya yang si B ini ke A. Nah berarti tulisnya jadi FAB karena dia gayanya untuk ke arah sini. Dan si MA ini dia juga punya gaya yang mendorong ke sini ke kanan. Kalau MB ke kiri, MA ke kanan berarti kan berlawanan, makanya jadi berhimpit. Nah itu tulisnya seperti ini. Nah terus kita rumusnya juga kita harus dipisah juga benda A dan benda B nya. Kalau benda A seperti ini dan benda B seperti ini, sama kayak sebelumnya. Jadi kalian harus tentuin mana sumbu yang dia sejajar dengan sumbu X, mana juga yang sejajar dengan sumbu Y. Itu yang akan mempermudah kalian dalam menjawab soal. Seperti ini contohnya. Nah, terus kita beralih ke pesawat Atwood atau contoh lainnya atau katrol. Nah, katrol itu kan seperti ini biasanya. Dia punya massa, biasanya dia menarik barang dan ada massanya di sini. Nah, di sini kita pisah lagi, bendanya di tinjaunya pisah lagi. Benda 1, benda 2 dan katrol tersebut. Nah, benda 1 ini dia punya gaya tegangan ke atas. Dan punya gaya berat ke bawah. M2 juga sama. Nah, katrol ini karena dia punya gaya normal. Nah, karena dia tegak lurus dengan permukaannya, jadi dia punya gaya normal. Dia punya juga gaya berat si katrol tersebut. Nah, gaya tegang si arah gaya tegangan pada katrol ini itu berarah ke sini T1 dan T2 karena dia terhadap oleh si M1 M2. Nah, seperti itu. Jadi tegangan yang ada di katrol dan tegangan yang ada di M2 ini berlawanan. Tuh. Contohnya penyelesaiannya seperti ini. Jadi kalian juga harus tahu mana yang sumbu Y, mana yang sumbu X. Nah, terus asumsikan itu si talinya si tegangan talinya itu tidak punya massa. Jadi tegangan tali itu pasti konstan. Terus yang kedua, tali itu tidak mulur, yang artinya si A1 percepatan pertamanya itu sama dengan negatif percepatan kedua Y. Yang ketiga, katrol tak bermassa hanya mengubah orientasi tali. Jadi berarti si massa katrol itu sama dengan 0. Berarti T1. Jadi kalau kalian punya katrol, nah massanya itu sama dengan 0, berarti gaya tegangan yang terjadi pada benda pertama dan benda kedua itu sama. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan kalian punya balok di bidang horizontal di tanah taruhnya, terus gaya pertama ini mendorong ke bawah si benda dari atas dan ada gaya yang menariknya ke atas. Jadi F2 sebenarnya 8. Nah, terus kita punya massa balok itu 3 kg, punya percepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau dosen kalian ngomongnya pakai 9,8, pakai yang 9,8. Nah, terus kita disuruh cari gaya normalnya. Nah, kita buat diagram bebas dulu nih. Nah, kita breakdown, kita tinjau lagi bendanya itu ada gaya apa aja sih? Gaya berat, gaya normal, dan gaya-gaya yang bekerja pada ini. Setelah itu kita gunakan hukum Newton 1. Kenapa? Karena benda tersebut dalam keadaan diam, berarti kan sama dengan 0. Terus kenapa pakai ada Y-nya? Karena kita ini yang bekerja pada gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut itu semua ada di sumbu Y. Jadi penyelesaiannya adalah seperti ini. Karena yang dicari adalah gaya normal, berarti tinggal kalian cari gaya normalnya dengan perhitungan aljabar. Jadi hasil ada 27.